depan ini. Ini tampilan dari 3 dimensinya. Ya ini kepalanya menciut. Nah ini tampilan dari mikrosefali. Tidak tahu mungkin karena infeksi virus apa-apa juga kita bisa kemarin daerah COVID banyak sekali kasusnya. Kemudian pada daerah spine, tulang belakang kita bisa melihat spina bifida. Kemudian perhatikan pada akhir trimester pertama ini tanda-tanda open spina bifida. Biasanya kita bisa lihat. Nah seperti ini, Lemon sign, jangan lupa kasus-kasus Lemon sign spina bifida. Nah ini contoh kasusnya. Ada 2 spina bifida occulta, spina bifida aperta. Ini yang kalau sampai masih tertutup seperti selaput meningocele, padahal di dalamnya sudah jebol ya, jadi spina bifida. Ini bisa kita lihat. Kemudian kasus pada wajah cleft lip bilateral cukup jelas. Ini kalau kita amati bisa sampai ke dalam, sampai pelet. Ya. Nah ini pada pemakaian 2 dimensi biasa bisa kita lihat dengan cukup jelas kok. Cuma untuk melihat sampai palatum, sampai ke dalam agak sulit ya. Nah kemudian trisomi 21 Down syndrome cukup sering ditemukan. Sekarang ada NIPT, tapi kadang-kadang masih banyak juga false NIPT palsu. Ternyata skin udem ini menjadi juga ciri-cirinya. Perhatikan, jadi dahinya ini jenong, diameternya jarak dari kulit ini cukup tebal ya. Ini tanda-tanda dari skin edem dengan tekuk yang cukup tebal. Ya, ini kasus-kasus trisomi 21 dari tampilan wajah saja sudah cukup berbeda. Oke, ini yang pernah saya temukan palmar crease. Sulit untuk menemukan simian crease. Ini tanda-tanda suatu kondisi Down syndrome juga. Bagaimana kita mau melihat tanda dari tangan? Kita mau lihat tangan aja sulit. Garis tangan yang lurus, namanya sebenarnya dulu simian crease, tapi dianggapkan turunannya primata kera. Tapi makanya kita bilang menjadi single palmar crease, dari ujung kiri sampai ujung sana lurus gitu ya. Ini jadi dari Down syndrome. Jarang sekali kita temukan karena untuk melihat tangan cukup sulit. Kalau skin edem sering kita temukan. Ini variasi dari USG yang sudah lama tapi masih resolusinya cukup tajam. Nah ini kriteria lain dari hipoplastic nasal bone, teman-teman sudah tahu, absent nasal bone, short nasal bone. Kemudian choroid plexusis, ciri-cirinya yaitu kasus dari aneuploid crease pada plexus choroid kira-kira lebih dari 3 mm. Ini kebetulan unilateral. Itu ciri-ciri dari Down syndrome. Nah ini ciri-ciri dari Down syndrome, grayscale, 3D, AVSD. Ini bisa kita lihat. Ini kalau kita bisa mengambil sudut mata, perhatikan sudut matanya itu ada absent palpebral fissure. Perhatikan, nah, sudut matanya itu meningkat ke atas ya. Kalau teman-teman hati-hati selain skin edem kita bisa lihat absent palpebra itu. Trisomi 18, Lemon sign, plexus choroid, single umbilical artery, kadang-kadang itu bisa ketemu ada trisomi 18. Triploidy, ada Jacob syndrome, ada Klinefelter, 47 XXY, ada 47 XXY. Kadang disertai dengan holoprosencephaly. Nah ini seperti ini, kita bagian kepala yang kita potong, terus kita masuk ke dalam kasus holoprosencephaly, ada triploidy. Kemudian hidrofetalis ini cukup sering ditemukan. Ini struktur liver, usus semuanya dalam cairan, jadi kita bisa lihat dengan jelas karena ada cairan di situ. Biasanya juga penebalan kulit lebih dari 5 mm. Pasien apalagi dia biasanya tebal sekali. Pada daerah wajah kita melihat kelainan pertama dari akhir trimester pertama. Perhatikan wajah, jadi tidak cuma nasal bone saja, metopic suture, kemudian maxilla, mandibula, orbita kita bisa lihat dengan jelas. Ini beberapa profil abnormal wajah pada potongan sagital, mulai dari ada meningocele frontal, kemudian ada mikrosefali, kemudian ada tumor pada maxilla, ya itu bisa kemudian. Dan maxillary gap, ciri-ciri tanda-tanda dari facial cracks itu pada akhir trimester pertama bisa kita temukan. Potongan wajah kita sudah tahu semua, sagital, corona, dan aksial. Kita bisa melihat orbita, kemudian tampilan wajah. Jangan lupa melihat wajah dari potongan koronal. Ini tampilan bayi-bayi dengan kelainan kongenital sering kita temukan dengan 2 dimensi biasa. Kita melihat potongan sagital, ini normal, ya nasal bone-nya terlihat jelas. Down syndrome, perhatikan tidak ada tulang hidung. Ini dulu saya waktu masih berada di rumah sakit Kabupaten Tangerang, sekarang saya sudah pensiun dari rumah sakit Tangerang. Upper syndrome,
Ini tampilan apa sindrom craniosynostosis, ini juga pernah kita temukan, kasusnya cukup sering, kadang-kadang terlibat dengan thanatophoric dysplasia. Nah ini kasusnya, tampilan dari wajah, ini kebetulan dengan maaf pesaingnya main rate tipe yang paling tinggi, ini pernah kita dicoba juga. Tapi sebaliknya kok dengan WWS 9 cukup memuaskan. Dari nasal, kemudian ear, ocular, cranial, ini teman-teman bisa tahu semua tipe-tipe lain yang bisa kita amati. Kalau pada daerah jantung, dada nanti kita ulas satu-satu. Daerah abdomen kita cukup tahu insesi tali pusat, kemudian dada, spine. Ini pernah kita temukan juga kasus Hirschsprung, jadi agenesis dari persarafan pada Albert system ya, jadi dia tidak bisa melakukan peristalsis, jadi usus yang melebar di atas 3 cm. Kadang kalau keluar langsung nyemprot ya, ini Hirschsprung disease. Kemudian atresia ani, jangan sekaligus cuma memperhatikan kelamin saja, tolong dong perhatikan juga bagian anal. Ini bayinya nungging, coba kita lihat kelaminnya jelas ya, laki-laki, testisnya ada. Tapi bagian anal dintolnya kita tidak melihat bagian yang gelap itu. Di sini kita cari, kemudian kita tunggingkan bayinya. Tentunya kita harus manuver ya, bukan bayi yang menungging. Lihat, anal dintolnya nggak ada. Jadi contoh kasus dari atresia ani, ya ini tidak ada anal dintol. Kemudian kasus ekogenik bawel teman-teman sering temukan, tapi kontrasnya harus kita gelapkan dulu. Perhatikan kontras harus setara dengan terangnya tulang. Ini ekogenik bawel. Biasa korelasi ada cystic fibrosis, trisomi 21, atau kemungkinan bayinya menelan darahnya sendiri, ibunya berdarah, dia telan darah itu ya, dari dalam air ketuban. Kalau ini poligamion, jelas kasus ya atresia osteoporosis trisomi 21, bayinya tidak bisa menelan. Kebetulan tidak punya anus juga, jadi komplit semuanya poligamion ya. Perbedaannya bagaimana kita mau melihat atresia osteoporosis? Perhatikan di sini kita urutkan tepat di belakang jantung, di atasnya tulang spine ya. Ini ada salurannya, osteopagusnya terlihat. Nah di sini merupakan kantong pouch, jadi sebenarnya buntu, nggak bisa masuk ke dalam. Ini kasusnya pasti poligram, ini osteopagus atresia. Kalau ini teman-teman pasti sudah pernah temukan atresia duodenum, double bubble, khas sekali, jadi antara masuk dari antrum pilorus buntu tidak bisa masuk dalam usus halus ya. Ini atresia duodenum. Kemudian kelainan pada insesi tali pusat, kasus omphalosil. Ini small omphalosil keluar dia terbungkus dalam sac omphalosec. Justru yang omphalosil kecil, maka itu yang justru paling bahaya karena dia korelasinya dengan kelainan genetika dibandingkan omphalosil besar. Ini kasus omphalosil. Kasus gastrocystis beda dengan omphalosil, ususnya sudah terburai, tidak lagi terbungkus oleh sac peritoneal, jadi ini sudah keluar semua ususnya. Nah ini kasus gastrocystis ya. Kemudian single umbilical artery, kita punya 2 arteri, 1 vena. Dia cuma punya 1 vena, 1 arteri. Biasa kita akan telusuri sampai ke daerah umbilical, terus lanjut ke insesi, masuk ke dalam bladder, di situ lebih mudah. Tapi ini kebetulan kita bisa melihat single umbilical artery. Kemudian pada ginjal, paling sering kita temukan hydronefrosis, pelebaran pielot di atas 7 mm sampai 10 mm ya. Tetapi ini kasusnya masih bisa pipis dengan bagus, air ketubannya bagus, kandung kencingnya penuh. Jadi ini ginjal masih bisa berfungsi. Kemungkinan ada masalah penyumbatan saja. Biasa kita observasi sampai dengan lahiran. Karena ini bladdernya masih bagus sekali dan ketubannya normal. Kalau ini tanpa air ketuban, motor sindrom tipe letal. Ya, letal motor sindrom tipe 2, polikistik kidney. Ginjalnya kemudian membesar, polikistik, tidak bisa menghasilkan air ketuban sama sekali. Jelas ini letal. Kadang berkaitan dengan trisomi 18 atau Meckel-Gaber syndrome. Kemudian urinary tract obstruction ini pada sekitar trimester kedua, perhatikan di sini. Megavesica biasanya sumbangannya pada daerah uretra, umumnya terjadi pada bayi laki-laki, malah justru tidak berkaitan dengan kelainan genetik. Tapi lama-lama begitu ini pecah, dia bayinya meninggal. Bahwa urinary tract obstruction. Kalau ini kasus hypospadia, cukup banyak kita temukan
Ada yang sampai besar bahkan tidak diketahui itu hipospadia, mungkin malah dikenali sebagai kelaminnya perempuan, padahal genetikanya XY. Perhatikan namanya tulip sign. Kadang di sini kita temukan seolah-olah ini vagina, padahal itu bukan vagina, ini skrotum, testisnya, androcensus, micropenis. Jadi bentuknya seperti bunga tulip. Lain-lain fungsi ginjal dia masih bisa berkemik bagus. Cuma apakah nanti setelah koreksi dia akan berfungsi normal atau tidak? Kelaminnya kan sebenarnya XY ya. Ini dia tanda dari hypospadia atau tulip sign. Kemudian pada bagian dada yang kita lihat potongan 4 ruang jantung, right outflow, left outflow, ini teman-teman pasti sudah tahu. Pulmonary hypoplasia paling sering karena kardiomegali, pulmonnya tidak berkembang, maka dia akan membesar. Ya, ini ada tanda dari hipoplasia pulmon. Kemudian diafragma hernia satu level, perhatikan. Antara jantung dengan lambung semuanya satu level. Ini diafragma hernia. Kemudian seperti kasus ini juga ada diafragma hernia. Jantung terdesak ke kanan, lambung naik ke rongga dada. Ya, ini hernia diafragmatika. Kemudian pada 4 ruang jantung kita bisa buat kelainan-kelainan standar ekonormal. Kita kuasai 4 ruang jantung cukup untuk mendiagnosa 80% kelainan jantung bawaan. Ekokardiakokus nggak ada apa-apa, bukan kelainan dari suatu kelainan genetik. Ini hanya penegakan dari muskulus papilaris dan klasifikasi, tidak ada kaitan apapun. Kemudian ini AVSD, pasti teman-teman bisa mendiagnosa langsung. Mana septumnya? Tidak ada. Mana septum ventrikel? Tidak ada. Komplit AVSD. Ya, bolong, tidak perlu pakai dokter, langsung ketahuan. Jangan sampai lolos. Ya, ini kelainan-kelainan seperti AVSD pasti sering kita temukan. Kemudian kalau kita tanpa dokter, jadi lihat saja strukturnya, ini sudah kelihatan jelas. Tidak ada septum ventrikel, tidak ada septum atrium. Ya, ini komplit AVSD. Nah ini kalau kita nyalakan dokter, komplit AVSD. Ini dengan main remo namanya Blismuth. Ini juga kita bisa tampilkan di sana. Nah, fetal skeleton mulai dari kranial, bagian otak, kemudian bagian aksial, bagian dada, kemudian appendicular skeleton, bagian tungkai. Ini standar pemeriksaan kita melihat tungkai atas, tungkai bawah, dan tulang punggung, mulai dari kepala. Nah kita amati. Trisomi 21 paling sering brachycepal, bentuknya kepalanya kayak bulat, kayak bola. Itu kaitannya seperti itu. Mikrocepal, tadi kita sudah contohkan kasusnya, ukuran kepalanya lebih kecil. Dolichocepal, kepalanya model, umumnya terjadi pada kasus IUGR. Kemudian ini craniosinostosis, tempurung kepalanya nutup duluan. Jadi dia sudah jadi tulang keras, Carpenter syndrome, thanatophoric dysplasia, ya. Ini pernah kita temukan. Apert syndrome, perhatikan tampilan wajahnya, craniosinostosis. Ini masih bisa dioperasi, kolaborasi dengan dokter, kolaborasi dokter bedah saraf. Kepalanya nanti dibedah lalu dioperasi, kepalanya membesar. Tapi mungkin intelijensinya tidak terlalu baik. Beda lagi dengan thanatophoric rectal dysplasia. Ini sudah dysplasia tulang, bentuk kepalanya clover leaf, ya seperti ini. Ini prognosisnya juga jelek karena terjadi pulmonary hypoplasia. Nah, kalau yang ini sebentar. Nah, ini struktur frontal bossing biasa ditemukan pada kasus thanatophoric dysplasia. Jadi kepalanya kalau di Jawa namanya jenong jendel begitu. Terus ini frontal bossing ya, seringnya berkaitan dengan thanatophoric dysplasia atau achondroplasia. Ini mid-face hypoplasia, perhatikan tulang mukanya besar masuk ke dalam. Kemudian dia seolah-olah pesek karena tidak punya tulang hidung. Seolah kita pakai masker hitam ya, seperti masker bandit itu lah ini. Kita tarik dari lurus, hidungnya tidak terlihat. Ini namanya mid-face hypoplasia, korelasinya biasanya dengan Down syndrome. Low nasal bridge, nah seperti ini ya tampilannya, hidungnya seperti pesek karena hypoplastic nasal bone. Nah ini tampilan contoh dari no nasal bone seperti ini, seperti kita pakai masker hitam. Umumnya kaitannya dengan trisomy 21 ya, seperti itu. Ini juga kasus low nasal bridge, kadang-kadang berkaitan juga dengan trisomy 18 ya, ini tulangnya hidungnya masuk ke dalam. Kemudian ini kasus dari microglia.
Micrognathia itu artinya tulang rahangnya kecil masuk ke dalam, biasa kaitannya dengan trisomi 18 paling sering ya, ini trisomi 18. Ini contoh Micrognathia seperti ini. Nah, kalau yang gabrielnya seperti ini, Micrognathia. Jadi tulang rahangnya masuk ke dalam, tulang rahang bawah mandibula. Ini kasus Micrognathia. Limb anomalies kita mulai dari Phocomelia. Itu absen dari salah satu tungkai, mau tungkai atas, tungkai bawah. Itu namanya Phocomelia. Jadi tulang lengannya, tulang kakinya buntung. Amelia, hati-hati memberi nama Amelia, itu artinya A tidak ada, melia. Semua four limbs-nya hilang. Seperti sodokan kita mau main bowling, arah panah yang kita tuju, nah itu seperti tempat main bowling. Ini kasus Amelia. Nah ini seperti kasus Amelia yang pernah saya temukan. Ini kaki, tangannya nempel seperti, bukan seperti lumba-lumba lagi, pendek sekali. Jadi benar-benar seperti sasaran bola bowling begitu. Tidak ada tangan, tidak ada kaki, langsung tangannya kecil-kecil nempel pada bagian badannya. Ya, kasus-kasus Amelia. Jadi tangan tanpa ada tungkai langsung. Ini. Jadi persis seperti sasaran bola bowling. Nah ini kasusnya, kasus Amelia. Kemudian hemimelia, ini absen sebagian dari ekstremitas tulang, seperti misalnya tulang lengannya buntung. Kemudian intercalary hemimelia, salah satu radius atau ulnanya hilang. Radial apasia, ini radiusnya hilang. Ya, ini contoh-contohnya. Bowing atau tulangnya membengkok. Sebentar nanti saya akan lanjutkan setelahnya. Kemudian ini contoh dari bowing femur. Ini contoh dari bowing femur. Jadi tulangnya membengkok. Biasanya terjadi pada kasus osteogenesis imperfecta. Nah ini tulangnya jadi membengkok seperti ini. Ini bowing femur. Kemudian hand and foot anomaly polydactyly, sering teman-teman temukan. Ini kelebihan jari yang normal. Terus kalau yang ini kelebihan jarinya kelihatan satu menyerupai kutil. Kemudian kalau ini ectrodactyly, tangannya seperti capit. Split hand, tangan atau kakinya memisah. Brachydactyly, tangannya memendek, jari-jarinya. Kemudian ada lagi kasus Camptodactyly atau Clinodactyly, jadi jarinya itu membengkok terus nggak bisa dibuka. Ini kasus Camptodactyly atau Clinodactyly. Ini contoh kasus Camptodactyly, Clinodactyly. Oligodactyly, jarinya hilang satu. Mungkin karena kasus amniotic band, terpotong di dalam, ya. Kemudian ini contoh kasus crayfish, sering kita temukan, atau fused hand, jarinya menyatu pada trisomi 8 atau triploidy. Ini contoh crayfish. Nah, perhatikan contoh crayfish. Biasanya kaitannya dengan trisomi 18. Foot anomaly kita bisa lihat foot, kakinya bengkok seperti letter L. Rocker bottom pada trisomi 18, bagian calcaneation jendol ke belakang seperti penggebuk kaki drum. Terus sandal gap, seperti bayi itu sudah pakai sandal di dalam. Biasanya kaitannya dengan trisomi 21. Nah ini semua yang bisa kita tampilkan. Ini kemarin waktu kita mencoba dari 3D image, ini punya yang Nuema 9. Ini alat printernya yang sudah di print. Nah tapi kita kalau pakai artificial imaging, kemungkinan bisa seperti ini. Ini hanya. Terima kasih atas